Hey, welcome to Hex Investigation. Balik lagi di Hex Investigation, di mana kita akan membuka email-email yang berisi video-video dan foto-foto penampakan yang sudah kalian semua kirimkan ke emailnya Hex. Tapi sebelum itu, seperti biasa aku disclaimer dulu ya, biar nggak pada salah paham nih yang mungkin baru aja tahu tentang konten ini. Di sini posisiku itu melihat video-video atau foto-foto penampakan itu dengan kacamata rasionalitas atau logika terlebih dahulu. Yang dimana bukan berarti aku tuh nggak percaya sama hal-hal gaib, penampakan, setan, jin, dan sebagainya. Bukan sama sekali, tentu aku percaya. Cuman ya melihat dari sekian banyak video-video atau foto-foto yang tersebar di internet, aku ragu gitu bahwa semuanya itu adalah real ya. Pasti ya dari sekian banyak itu cuman beberapa aja yang memang benar-benar real. Kebanyakan menurutku itu bisa jadi adalah salah persepsi atau bisa jadi ya rekayasa aja yang entah ya motivasinya apa dan sebagainya. Nah, di sini ya tujuan kita justru malah pengen mencari gitu. Kira-kira foto-foto atau video-video yang mana yang kemungkinan besarnya itu real dan emang benar-benar menyeramkan. Nah, jadi buat kalian semua nih ya, mungkin nemuin video-video atau foto-foto penampakan di internet, di platform manapun itu, silahkan kirim aja ke emailnya Hex yang ada di kolom deskripsi. Tentu aja biar konten ini bisa terus berlanjut ke depannya. Dan daripada kelamaan, kita langsung aja nih ya buat mulai buka email yang pertama. Email yang pertama dari Muhammad Rifki Rahman. Coba cek video ini mas, serem banget. Mas Alvin, hai. Saya dapat video ini dari IG, katanya ini real. Tolong ditelaah mas, soalnya ini bikin merinding parah. By the way, saya subscriber lama udah 7 tahun yang lalu. Semangat buat bikin konten-konten horornya mas. Siap. Thank you Muhammad Rifki Rahman ya, udah kirim-kirim dan terima kasih banyak udah stay di channel ini sampai 7 tahun. Wah, respect parah sih. Dan kita langsung buka aja nih video yang sudah dikirimkan seperti apa. Oke, itu dia videonya dan menurutku emang beneran serem sih videonya sih. Semacam teror gitu ya. Teror tapi entah dari apa karena nggak terlalu kelihatan sosoknya dan aku nggak tahu juga nih videonya dari mana gitu. Aku penasaran banget sih. Terus kira-kira korbannya atau yang diteror ini tuh siapa gitu. Dan cerita awalnya kayak gimana? Menurutku ini videonya kayaknya nggak cuman gini doang deh. Kayaknya sebenarnya panjang, cuman di-cut. Mungkin kalian ya yang tahu ini berasal dari video dari mana, entah itu akun Instagram atau TikTok atau YouTube mungkin ya. Silahkan tulis di kolom komentar dong, linknya juga boleh gitu, karena aku pengen lihat fullnya tuh apa, kayak gimana gitu. Karena kalau dari cuplikan gini doang agak susah nih buat nyarinya. Mungkin ada dari kalian yang udah pernah nonton videonya. So, kita coba bahas ya. Di video ini tertulis, pria ini ketakutan setengah mati ketika ada sosok yang sedang membuka pintu kamarnya. Itu yang menarik buat aku sih. Sosok apa gitu sampai bisa semeneror ini ya. Aku gak yakin kalau cuma sekedar hantu atau setan ya. Merinding aku. Suaranya serem banget. Suaranya serem banget, kayak gedorannya tuh serem banget. Tapi kayaknya kalau dilihat lagi dari videonya, itu tadi kayaknya lebih dari sekedar gedoran pintu ya. Tadi aku lihat kayaknya pintunya tuh sempat dibuka ditutup lagi gitu. Jadi kayak emang buat mainan. Kalau itu emang benar-benar makhluk ya, dalam tanda kutip nih, itu sepertinya orang ini yang ngerekam itu emang lagi dimainin aja gitu. Emang lagi dimainin aja, digodain aja gitu ya. Untuk sosoknya sendiri aku nggak terlalu bisa lihat sih. Nah ini untuk sosoknya sendiri ya, aku nggak terlalu bisa lihat sih, karena nggak terlalu kelihatan gitu. Selain videonya terlalu pecah, juga justru malah senternya ini ganggu banget. Jadi nggak kelihatan sama sekali sosoknya.
Dan suara di akhir, nah suara bagian ini nih, suara bagian terakhir ini, itu suara yang bikin aku merinding. Aku nggak yakin ya ini tuh setan atau hantu atau semacamnya. Berasa kayak monster malah. Walaupun emang semenyeramkan itu sih dan setense itu. Apa ini short film kah? Short movie kah? Ngelihat video kayak gini ya, aku justru malah inget sama konten horor dari Arab. Nggak tahu pastinya Arab mana ya, tapi maksudnya yang dari Timur Tengah sana lah, yang kalian juga mungkin tahu ya, yang explore terus beneran kewujud tuh setannya, terus gangguannya tuh bener-bener fisik banget gitu kan, terus brutal banget, jedar sono sini dan sebagainya. Aku malah ingat sama konten-konten itu. Apakah ini salah satu dari konten-konten tersebut? Karena sejauh ini ya, yang bikin konten-konten kayak gitu tuh dari sana gitu. Kalau yang Indo kan jarang ya konten kayak gini. Rata-rata live streaming. Yang itu udah pasti real. Beda ya, real dengan tersenyum dan real yang tidak dengan tersenyum itu beda artinya ya. Kalau aku nggak tahu deh apakah ini beneran real atau enggak. Tapi aku nggak yakin aja. Karena sepengalamanku ya, selama ini aku bikin konten horor bahkan di tempat angker sekalipun gak pernah se-ekstrem ini. Aku penasaran gitu sama kondisi awal dari kejadian ini gitu loh. Sampai dia ngerekam, sampai dia bawa senter. Itu kondisi awalnya tuh gimana gitu. Penasaran aja. Tapi yang pasti buat aku ya pribadi, video ini lebih seperti short film horror atau semacamnya. Buat kalian yang punya informasi lebih silahkan tulis di kolom komentar lah. Terlepas dari itu semua, video ini emang serem banget menurutku sih. Tensinya ada. Sebagai short film ini kan bagus banget menurutku. So kita langsung lanjut lagi ke email yang berikutnya. Email yang berikutnya dikirim oleh Jihan Nur Zaidan. Bang Vin, coba tolong ditelaah. Ada penampakan kuntilanak di salah satu tempat parkir di daerah Jakarta Selatan. Jadi waktu itu pulang kerja naik KRL. Nah, pas mau ambil motor iseng rekam-rekam di tempat parkir, kondisi sepi, cuma ada penjaga. Pas pulang cek rekaman kok ada yang melayang lewat sekelebat. Oke. Ini berarti video pribadi dia sendiri ya, pengalaman dia sendiri. Aku akan download dulu dan kita lihat videonya. Nah, itu dia tadi videonya. Awalnya ya, waktu aku lihat video ini, aku tuh agak susah gitu nyari yang mana sih yang dimaksud kuntilanak gitu. Yang dimaksud penampakan tuh yang mana sih? Sampai akhirnya aku sadar sama satu hal. Kita langsung bahas aja ya. Ini. Aku nggak tahu sih motivasi dia nyalain kamera tuh apa. Apakah emang seiseng itu aja, atau mungkin dia ngerasain sesuatu di sana sehingga jadi merasa kayaknya perlu deh buat nyalain kamera. Siapa tahu dapat apa gitu, ya kan? Nah ini, oke. Nah di sini nih. Nah itu dia. Awalnya aku tuh nggak sadar kan, cari di mana sih penampakannya gitu kan. Sampai akhirnya aku sadar di bagian ini nih. Ya, kita jalan per frame. Nah, ini nih muncul nih warna hitam, ya kan? Terus jalan lagi. Nih hitamnya masih di sini kan. Jalan lagi, sayangnya ngeblur, terus hitamnya di sini. Nah, di sini nih kelihatan kayak rambut. Terus dia jalan ke kiri, ya kan? Terus nih semakin kelihatan kayak rambut, terus bawahnya tuh kayak putih gitu, ya kan? Kayak pakaiannya mungkin. Terus ini semakin kelihatan lagi. Dan nah nih di area ini nih, di area ini nih. Nah udah sampai sini, ngeblur. Dia ke arah sana dan hilang. Itu dia yang dimaksud. Nah, cuman di sini aku yakin sama satu hal, yaitu adalah ini bukan penampakan. Mungkin agak terdengar konyol, tapi sepertinya itu adalah spion motor. Dari mana aku bisa lihat kayak gitu? Lihat nih warna hitam yang ada di sini nih. Ini adalah spion motor dari motor yang warna hitam ini nih. Nah, kalau kita mundur,
Ya, kita mundur. Ini kan ngeblur banget ya karena shaky kameranya. Nah, ini dia nih. Ini ada batang spionnya nih. Ini dari motor yang warna hitam ini, ya kan? Mundur lagi. Ini mundur lagi. Di sini. Oke. Nah, ini batangnya spion masih kelihatan juga. Nah, ini makin jelas lagi nih kalau ini spion. Nih, ngerti kan spion ya? Nah, ini yang paling jelas nih kalau ini spion. Warna putihnya itu karena angle, oke? Warna putih yang kayak pakaian tadi di bawahnya itu karena angle aja. Ini kan kelihatan spion banget nih. Begitu maju, ini kan warna putihnya nggak ada nih. Kenapa? Karena di backgroundnya sana itu ada motor tuh, ya kan? Waktu sampai sini. Nah, waktu sampai sini nih baru kelihatan ada warna putihnya nih. Ini dari apa? Ini tentu dari motor yang di belakang sana tadi udah kelewat dari background spionnya gitu kan. Terus jalan lagi ke sini. Nah, ini motor yang bagian hitam ini terus batang spionnya jadi kayak ngebentuk ada putih di sini yang jadi kayak badan orang. Itulah. Nah, sampai sini kan kepisah lagi tuh warna hitamnya tuh sama yang background tuh. Waktu ini kan gabung nih, jadi kayak bentuk orang nih. Begitu gini kepisah kan. Jadi, aku bisa bilang itu bukan penampakan. Itu adalah spion motor. Ini salah satu video yang menunjukkan bahwa kadang-kadang video penampakan itu bisa jadi karena persepsi. Bisa karena angle dan sebagainya yang akhirnya otak kita mempersepsikan itu seperti bentuk orang atau bentuk penampakan dan sebagainya. Semacam itu. Nah, menurutku ada yang lebih menarik dari video ini. Apa? Tuh di bagian ini. Kalau kalian lihat nih, di sini ada warna hitam nih, kan? Warna hitam nih, gede nih. Kalau aku bisa bilang mungkin kayak sosok berwarna hitam. Terus kita maju, nih warna hitam di sini berdiri semakin solid, ya kan? Nah, ini semakin solid lagi. Dan kayak apa coba? Terlihat kayak ada orang berdiri warna hitam full di balik motor-motor itu. Tapi setelah didekati, kalian tahu apa? Ini adalah helm yang ditaruh di spion motor. Itulah salah satu contoh persepsi, oke? Jadi kadang-kadang kita salah mempersepsikan gitu. Itu tuh apa? Apakah penampakan dan sebagainya. Tergantung situasi dan suasana saat itu. Ketika suasana dan situasi membuat kita tegang, otak kita menjadi sedikit kacau dan tidak bisa berpikir jernih, maka apapun yang kita lihat akhirnya bisa jadi sesuai dengan ketakutan kita. Nah, kalau di video ini sudah jelas tidak ada hantu atau penampakan apapun. Kita lanjut lagi ke email yang Berikutnya nih, kalau dari foto yang kelihatan dari sini sih kayaknya menarik nih. Dari Giro Sasha, penampakan siswi gaib di ruang guru sebuah sekolah. Permisi Bang Hex, perkenalkan nama saya Jose. Saya baru-baru ini mendapatkan info dari sekolahan bahwa telah tertangkap CCTV di sebuah ruangan guru. Terdapat siswi yang terlihat jelas menatap ke arah CCTV dan duduk di salah satu kursi di meja tengah. Masih belum diketahui asal-usulnya, saya nontonnya juga merinding sendiri. Kalau boleh, mohon investigasi Bang. Terima kasih banyak sebelumnya. Siap, Giro Sasha. Menarik nih. Ini foto pertama yang dikirim. Anjir, serem banget Cuk. Serem banget. Oke, next. Ini di zoom ya. Serem banget sih. Ini di sini ada satu file video, kita tonton dulu aja videonya. Nah, itu dia videonya. Sebuah rekaman CCTV di sekolahan. Terekam satu sosok yang sangat mengerikan menurutku. Katanya sih di ruang guru ya katanya ya. Oke, coba kita telaah deh. Serem banget, serem banget, serem banget, serem banget, serem banget. Oke, gini, terlepas dari video ini real atau enggak, yang pertama aku pengen omongin adalah ini video serem banget
lumayan bisa jadi teror gitu kalau ditonton malam-malam, apalagi sendirian gitu ya. Lumayan kebayang gitu bentuk dan wajahnya. Cuman di sisi lain aku ragu kalau ini adalah video penampakan asli. Dalam arti aku ragu kalau perempuan yang ada di kamera ini adalah hantu ataupun setan ataupun jin dan semacamnya. Aku agak curiga, sepertinya mungkin ini adalah klip suatu film, dan di sini aku akan coba buat cari tahu dulu apakah itu benar atau tidak. Caranya gampang aja sebenarnya tuh. Tinggal capture aja nih videonya, jadiin foto gitu ya. Terus masukin ke Google Image. Cari itu apapun yang berhubungan sama foto ini atau video ini gitu. Tapi ternyata dugaanku bener bahwa ini adalah potongan dari sebuah short film yang bahkan belum tayang short filmnya. Nah ini aku nemu ini di channel YouTube SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Nah ini dia nih video yang tadi, penampakan siswi goib di SMK Mudaba pukul 3 dini hari. Nah ini diupload di YouTube Shortnya SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Kalau dibaca sini ya descriptionnya ya, spill dikit ya guys, project film pendek terbaru kami kali ini agak lain ya. Tuh. Berarti ini project short film atau film pendek, bukan hantu penampakan dan sebagainya, bukan. Ya mungkin memang si perempuan itu memang berperan sebagai hantu gitu, dan di situ scene-nya adalah dia terekam di kamera CCTV. Nah lucunya video semacam ini yang sebenarnya itu film gitu ya, walaupun memang serem gitu ya, itu di-cut terus di-upload di TikTok dan di Instagram, terus akhirnya banyak orang yang percaya kalau itu emang penampakan real atau asli gitu loh. Padahal sebenarnya itu cuman potongan film aja. Nah yang kayak gini nih yang kadang tuh lucu gitu buat aku. Setelah aku cari tahu juga ternyata filmnya sendiri itu belum tayang. Katanya tayang di April 2025 ya, tapi belum tayang. Aku nggak tahu tanggalnya tanggal berapa. Kalau dilihat dari potongannya sih ini kayaknya menarik banget ya. Kayaknya emang bagus short horror filmnya. So buat anak-anak SMK Muhammadiyah 2 Bantul, semangat ya, semoga filmnya sukses ya. Kalian semua keren banget sampai sempat menggemparkan sosial media dengan cuplikan video kalian yang ternyata disalahgunakan oleh orang lain gitu, di framing kalau itu adalah penampakan beneran dan sebagainya. Tapi itu menandakan bahwa karya kalian berarti luar biasa sih. Emang sosok ini serem banget, matanya nyala dan sebagainya. Keren. Kita lanjut lagi ya buat video yang selanjutnya. Oke, ini adalah email yang berikutnya sekaligus yang terakhir buat video kali ini, oke? Dari Steven Dean. Keranda bergerak sendiri. Halo Bang Alvin, gue nemu video keranda gerak sendiri di sosmed. Menurut Bang Alvin gimana ya? Thank you Bang. Siap, kita lihat dulu videonya seperti apa. Mulai dewe. Ada sing ngancani his. Harus ngajak gojek, terus lakon, ngajak gelut guys. Nah itu dia tadi videonya. Gimana menurut kalian? Sebuah keranda bergerak-gerak sendiri ketika diangkut oleh ambulans. Itu kalau kejadian beneran serem banget sih. Karena jujur ya, dulu itu aku pernah kan bikin salah satu eksperimen meninggalkan CCTV di kuburan. Nah waktu aku ke kuburan itu ada keranda gitu. Dan gak tahu kenapa ya, keberadaan keranda tuh lumayan intimidatif gitu. Dari bentuknya aja tuh udah serem buat aku tuh. Dan waktu itu ada yang menarik yang terekam di CCTV dan itu di dekat keranda juga. Kayaknya kalau nggak salah videonya nggak aku up deh yang itu. Ada sekelebatan gitu yang aku nggak tahu ya itu apa. Tapi mungkin next lah aku akan bahas tentang video itu. Kita balik lagi ke pembahasan video ini. Nah di sini nih yang aku tuh agak mempertanyakan apakah ini beneran atau enggak, karena ini diupload dengan watermark Radar Cianjur. Radar Cianjur itu kayaknya sebuah media kan, media massa atau media online juga gitu ya. Harusnya tuh kalau namanya media ya, entah kenapa buat aku tuh harusnya meyakinkan gitu. Maksudnya bisa dipercaya gitu harusnya kan. Tapi kok upload video yang beginian gitu, nggak tahu deh. Apakah ini emang sudah dipastikan bahwa video ini nyata, memang kejadian asli atau bukan? Oke, kita tonton bareng-bareng dulu aja deh. Mulai dewe.
Oh. Maharep ngajak Gojek. Eish. Merinding aku. Lakon. Ngajak gelut kowe. Berkali-kali ya. Itu sih teror sih buat aku. Entahlah ya. Soal video ini mungkin kalau misal ya ada yang di sini gitu punya pekerjaan yang tidak jauh dari hal-hal semacam ini, entah itu penjaga kamar mayat atau entah itu supir ambulans atau apapun itu yang nggak jauh sama hal kayak gini lah gitu. Mungkin kalau di sini ada yang punya pengalaman semacam itu, tolong dong ceritain di kolom komentar gitu. Apakah mungkin hal kayak gini itu benar-benar bisa terjadi di kehidupan nyata? Apalagi ini keranda ya. Agak lumayan serem tuh. Silahkan dong tulis di kolom komentar atau mungkin kirim aja ke emailnya Hex cerita tersebut. Mungkin aku bisa bawain di story room selanjutnya. Kalau buat video ini sendiri, jujur karena aku masih ragu sama kejadian semacam ini. Aku tuh masih berpikir bahwa ada kemungkinan bahwa kayaknya video ini bisa jadi rekayasa. Karena hal kayak gini itu bisa dibikin dengan cara Nah, hal kayak gitu tuh, itu bisa dibikin dengan cara ada orang sembunyi di bawah kerandanya. Terus dia tinggal dorong kerandanya, terus jatuhin gitu kayak der gitu. Aku mikirnya gitu. Ini masih sangat bisa untuk dilakukan dengan rekayasa gitu. Kan bisa jadi bapaknya ini sebenarnya nggak sendirian kan gitu aja kan. Buat apa bikin kayak ginian? Ya seru-seruan aja, iseng-isengan doang aja buat diupload di TikTok kan bisa jadi. Nah, cuman yang bikin pertanyaan besar adalah diupload oleh Radar Cianjur. Apakah ini mungkin sebenarnya udah dibuktikan juga gitu kalau emang ini tuh nyata gitu, karena ini media loh, jadi bisa jadi ini real. Itu masih jadi pertanyaan sih buat aku. Kalau lihat medianya kayaknya aku harusnya percaya karena ini media dan berarti mengikuti apa ya, ranah jurnalistik gitu kan ya, karena harusnya juga bisa dipercaya. Tapi di sisi lain juga sepertinya ini bisa dibikin rekayasa. Entahlah, ini masih rancu buat aku sih, karena ada watermarknya dan siapa yang upload aja itu jadi rancu aja buat aku. So gimana deh menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan soal pengalaman tadi tuh aku tertarik banget sih sama orang-orang yang berhubungan sama pekerjaan-pekerjaan semacam ini. Apakah punya pengalaman-pengalaman yang emang seserem ini gitu. So itu dulu aja ya video kali ini. Baterai kamera juga udah habis, pas banget. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa buat kirim email ke emailnya Hex di bawah. Dan juga sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah kirim-kirim. Dan yang terakhir, bye. It's behind you. Now.